Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pelajaran kita terhadap kitab Usulun fit Tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Kita masih pada bab pertama ya. Nuzulul Quran, penurunan Al-Quran. Kita sudah tahu ya, Al-Quran kemarin sudah dijelaskan oleh Syekh di sini tentang serba-serbi penurunan Al-Quran. Yang pertama tentang waktu diturunkan Al-Quran pertama kali, itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan. Dalilnya surat Al-Qadar ayat pertama itu, yang pada saat itu umurnya Nabi SAW genap berusia 40 tahun. Yang dikatakan oleh para ulama, umur demikian adalah yang umur yang sampai pada bulughur rusydi ya, puncak ar-rusyd, akal ya. Kemudian tamamul idrak, pengetahuan yang sempurna. Itu pada umur 40 tahun. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau menjadi nabi dan rasul pada umur 40 tahun. Kemudian sudah dijelaskan juga oleh beliau bahwasanya oleh penulis rahimallahu taala bahwasanya malaikat yang terpilih untuk menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril alaihissalam, yang memiliki sifat-sifat yang mulia ya, yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditaati, dihormati oleh para malaikat yang lain, dimuliakan, memiliki sifat amanah, tidak mungkin salah dalam menyampaikan apa yang Allah wahyukan. Kemudian dari sisi waktunya. Kemudian dari sisi ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi SAW, kalau dikatakan ayat apa yang diturunkan kepada Nabi, ayat apa yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW secara mutlak, maka jawabannya 5 ayat pertama surat Al-Alaq, itu secara mutlak. Kalau dikatakan atau ditanyakan ayat apa yang pertama diturunkan kepada Nabi SAW setelah terputusnya wahyu, jawabannya Al-Mudaththir, 5 ayat pertama surat Al-Mudaththir. Itu secara muqayyad berarti, jadi tidak bertentangan. Maka Nabi SAW, kata para ulama, diangkat menjadi Nabi dengan surat Al-Alaq, dan diangkat menjadi Rasul dengan surat Al-Mudaththir. Baik. Itu ya murajaah. Misalkan kita terus memurajaah pelajaran yang telah lewat. Kalau ada arti-arti kata atau cara membaca kosakata dari yang telah kita baca yang antum terlewatkan, ya bisa ditanyakan ya. Tanyakan ke teman atau tanyakan ke ana bisa. Tim murojaah ini, kata ini kayaknya bagaimana bacanya atau apa artinya? Ya, pertama antum berusaha dulu cari di kamus. Ya, kalau susah baru ditanyakan. Sekarang kita akan masuk pada subbab yang ketiga. Ya. Subbab yang pertama kemarin nuzulul Quran, subbab yang kedua awalu ma nazala minal Quran. Kemudian subbab yang ketiga nuzulul Qur'ani ibtidaiyun wa sababiyun. Baik, silakan Abu Afgan. Bismillah. Qala mu'allifun rahimahullah ta'ala Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Naam, rahimahullah ta'ala. Al-thalithu nuzulul Qur'ani ibtidaiyun
wasababi. Naam. Yanqasimu nuzulul Qur'ani ila qismaini. Al-qismu al-awwalu ibtidaiyun wa huwa ma lam yataqaddamu. Nah. Coba ulang. Lam yataqaddamu, ada lam sebelumnya. Lam itu amil apa? Lam. Yataqaddamu fi'il mudhari. Yataqaddamu. Nah, berarti ada lam. Bagaimana? Lam yataqaddam. Ma, mu atau mi? Lam itu amil apa dulu? Cari tahu dulu lam amil apa. Amil nasab atau amil jazm? Atau amil cuma ada dua ya, amil nasab atau amil jazm. Lam. Lam yalid wa lam yulad. Berarti lam yalid. Berarti amil jazm. Ya, lam itu amil jazm. Kalau masuk kepada fi'il mudhari berarti menjazmkan fi'il mudhari yataqaddamu. Nah, sekarang apa tanda jazm dari yataqaddamu? Apa? Amil jazm dari fi'il mudhari. Apa tanda jazm dari fi'il mudhari yataqaddamu? Apa? Sukun. Nah, berarti lam yataqaddam. Seperti di ayat lam yalid wa lam yulad. Kan sukun semua. Mahsan. Terus lam yataqaddam nuzulahu sababu yaqtadi. Terus Wa huwa Ghalibu ayatil Qur'ani. Wa minhu qawlahu. Kenapa antum nasab? Qawlaha. DP lam qaul. Kalau hu itu sudah benar. Hu itu kan dhamir. DP kata qaul itu. Kenapa antum baca qaula? Berarti kan nasab. Nah, siapa yang tahu apa kedudukan qaulu di situ? Abu Nadia, apa kedudukan qaulu? Qaul. Kedudukannya apa? Sebagai fa'il. Mana fi'il? Maf'ul. Mana fi'il? Maf'ul itu harus ada fi'il kalau maf'ul bi. Abu Zaki, apa kedudukan qaul di situ? Apa? Fi'il apa? Qaul. Abu Khairil. Apa kedudukan qaul di situ? Abu Sahla. Siapa yang tahu? Jawab. Mubtada muakhir. Mubtada yang diakhirkan. Khobarnya minhu. Jar itu khobar yang dikedepankan. Minhu kan jar majrur. Qaul itu mubtada. Nah, berarti kalau mubtada i'rabnya apa? Rafa. Berarti kalau rafa bagaimana bacanya? Tanda rafanya dhamma. Berarti wa minhu qauluhu. Nah, ahsan. Minhu qauluhu ta'ala. Wa minhum man ahadallaha la in ata'ana min fadilihi lanasola qonna wa lanakunanna lanasaddaqanna walanakunanna minas salihin. Surah At-Taubah al-ayat 75. Naam, terus al-ayat wa innaha najalat ibtidaan
fi bayani qawli Qaulina. ba'dil munafiqina wa amama Mashtuhira min anaha nazalat fi itu ishtahara dijadikan ini saja ma'lum wa amma mashtahara. Naam. Ishtahara ifta'ala wa amma mashtahara yang itu dong. Wa amma mashtahara min anaha nazalat ta'labata bina khatibin fi kita qissatin tawilatin jakaroha qatirun minal mufassirina. Naam. Warawajaha fa'al kasirun minal mu'adin fa'alu ya fa'ali wa'ali minal wa'ali wadha'ifun la sihatalahu. Naam, ahsan, subhanakallah fiik. Cukup di situ dulu. Naam. Nuzulul Qur'ani, penurunan Al-Qur'an ya secara ibtidaiyun wa sababiyun. Perhatikan ikhwan, ibtidaiyun dan sababiyun ini adalah istilah atau mustalah dalam ilmu tafsir, usul tafsir. Tidak perlu kita terjemahkan ya. Jadi ada istilah-istilah dalam ilmu usul itu yang nggak perlu kita terjemahkan ke bahasa Indonesia karena ya susah untuk mencari terjemahan harfiahnya. Walaupun mungkin terjemahan itu ada kaitan juga. Ya, jadi kita memang kalau dalam ilmu usul begini harus berusaha menghafal istilah-istilah yang ada dalam ilmu tersebut. Ya, tidak perlu diterjemahkan. Ibtidaiyun wa sababiyun. Kita hafal gitu aja ya. Nanti maknanya apa itu ibtidaiyun, apa itu sababiyun, ya itu baru kita pahami, kita bisa terjemahkan. Yanqasimu terbagi nuzulu penurunan Al-Qur'an itu ila qismaini kepada dua pembagian atau kepada dua jenis atau dua bentuk, terserah mau artikan apa itu. Terbagi pada dua bentuk. Al-qismul awal, bentuk yang pertama. Kalau saya lebih enak terjemahkan bentuk. Al-qismul awal, bentuk yang pertama ibtidaiyun. Apa itu ibtidaiyun? Situ titik 2. Wa huwa, dia adalah ma, apa-apa atau ayat-ayat begitu. Kita kan sedang bicarakan ayat sini. Ibtidaiyun dia adalah ma, apa-apa atau ayat-ayat lam yang tidak yataqaddam mendahului ya, mendahului nuzulahu penurunannya sababun suatu sebab yaqtadhihi yang menunjukkannya. Saya ulang, ibtidaiyun adalah ayat-ayat yang tidak yataqaddam mendahului penurunan ayat tersebut nuzulahu suatu sebab yang menunjukkan ya, yang menunjukkannya. Atau kalau kita mau lebih ringkas biar enggak terlalu ribet berpikir ya, ayat-ayat yang ibtidaiyun maksudnya ayat-ayat yang tidak memiliki asbabun nuzul. Enggak ada sebab turunnya gitu. Tidak ada sebab yang mendahuluinya. Di situ yataqaddam. Kan nanti kalau yang ada asbabun nuzul, sebab dulu kan yang terjadi dulu sebab, baru apa? Turun ayatnya. Sebab ini yang mendahului. Nah, kalau ibtidaiyun tidak ada sebab yang mendahului.
Dia turun aja. Allah turunkan begitu. Tidak ada suatu sebab yang membuat ayat itu turun. Begitu. Itu ibtidaiyun. Paham? Ya, intinya ibtidaiyun yang tidak ada asbabun nuzul. Begitu saja. Ya. Apa sebab diturunkan ayat ini? Ya nggak ada. Allah turunkan saja untuk memberikan petunjuk, penjelasan kepada manusia. Nanti lawannya di yang sebabiyun. Nah, itu yang ada sebab. Begitu. Paham ya? Nah, perhatikan kemudian Syekh melanjut wa huwa, dan dia, huwa ini kembali ke mana? Ibtidaiyun. Ya, wa huwa dan dia, maksudnya ibtidaiyun itu ayat-ayat yang ibtidaiyun itu ghalibu ayatil Quran. Mayoritas ayat Al-Qur'an. Jadi mayoritas atau kebanyakan atau sebagian besar ayat Al-Qur'an itu ibtidaiyun. Tidak ada asbabun nuzul, tidak ada sebab penurunannya. Langsung Allah turunkan saja. Tidak ada sebab untuk menjelaskan kejadian tertentu, tidak. Dan itulah yang paling banyak dalam ayat Al-Qur'an. Gitu ya. Itu namanya ibtidaiyun. Jadi sekarang antum tahu istilah ibtidaiyun. Apa itu ibtidaiyun? Ayat-ayat yang enggak ada asbabun nuzul. Sudah, titik. Begitu lebih gampang. Daripada antum bingung kalau penjelasan Syekh di sini kan. Kalau Syekh mengatakan ayat yang tidak ada sebab yang mendahuluinya, yang menunjukkan ya diturunkannya ayat tersebut. Nah, ini kebanyakan ayat Al-Qur'an ya, seperti Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu apa sebab Allah turunkan ayat tersebut? Tidak ada sebab yang mendahuluinya. Ya turun aja, Allah turunkan. Ya. Seperti yang surat kemarin ya juga, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak ada sebab yang mendahuluinya, Allah turunkan. Ini kebanyakan ayat Al-Qur'an. Wa minhu, dan diantaranya, diantara ayat-ayat yang ibtidaiyun itu, beliau kasih contoh sekarang di sini, Syekh kasih contoh. Qauluhu adalah firman Allah Ta'ala yang maha tinggi. Nah, Syekh bawakan contoh surat At-Taubah ayat 75. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Wa minhum, dan di antara mereka, di antara manusia atau di antara orang-orang munafik, man, ada orang yang ahada, dia berjanji kepada Allah ya, lain atana, seandainya Allah memberikan kepada kami, itu janjinya dia, min fadlih, dari karunia-Nya, itu berupa harta, lanasaddaqanna, benar-benar kami akan bersedekah ya, walanakunanna, dan benar-benar kami akan menjadi minas sholihin, orang-orang yang soleh. Itu. Ini namanya apa? Nazar ya. Ada orang yang begitu. Kalau Allah berikan saya kekayaan, saya akan bersedekah ya. Bernazar dia. Ini nazar yang bentuknya ada dua kan, nazar apa? Yang mutlak dan yang muqayyad. Kalau nazar yang mutlak, nazar yang tidak ada kaitan dengan apapun, mutlak, lepas. Saya bernazar kepada Allah, saya berjanji kepada Allah, bulan ini saya akan bersedekah. Titik. Begitu saja. Saya berjanji, saya bernazar kepada Allah, saya berjanji kepada Allah, atau kalimat apa saja yang menunjukkan dia menjanjikan sesuatu kepada Allah, saya akan puasa bulan ini 3 hari, puasa sunnah. Itu nazar mutlak. Ada nazar yang muqayyad, yang terikat dengan sesuatu. Saya bernazar kepada Allah, saya akan bersedekah pada bulan ini kalau, nah itu DP ikatan. Belum titik. Kalau Allah berikan saya pekerjaan di bulan ini. Kalau saya dapat pekerjaan di bulan ini. Nah gitu. Kalau saya dapat pekerjaan di bulan ini, saya janji saya akan bersedekah. Itu nazar yang muqayyad, terikat dengan mendapatkan sesuatu atau menolak sesuatu. Saya bernazar kepada Allah, saya akan bersedekah atau saya akan menyembelih kambing kalau Allah Subhanahu wa taala sembuhkan saya atau Allah sembuhkan anak saya. Jadi terikat dengan itu kan. Nah, itu nazar yang muqayyad. Dan dua-dua ini harus ditunaikan, wajib ya.
wajib ditunaikan. Ya, kalau yang nazar yang mutlak tadi itu wajib, kan mutlak. Kalau nazar yang muqayyad wajib ditunaikan ketika dia mendapatkan apa yang dia janjikan tadi. Ya, misalnya tadi, saya akan bersedekah kalau saya dapat kerja bulan ini. Ternyata bulan ini tidak dapat kerja, ya nak wajib. Ternyata bulan ini dia belum sembuh dari sakit, maka nak wajib dia tuh tunaikan. Terikat dengan muqayyad yang dia ikat tadi. Adapun yang mutlak enggak, karena dia kan cuma mengatakan saya bernazar saya akan puasa 3 hari pada bulan ini, sudah titik. Berarti harus dia tunaikan pada bulan itu, enggak boleh diganti pada bulan yang lain. Ya, seperti itu. Nah, ini ayat ini kata para ulama nazar, ya. Ada orang-orang yang menjanji kepada Allah, kalau Allah berikan kepada kami min fadlihi dari karunia-Nya itu harta, kemudian ditaukid lanasaddaqanna, benar-benar kami akan bersedekah, dan walanakunanna minas solihin, dan kami akan menjadi orang yang soleh. Di sini Syekh nak teruskan, ya. Pada ayat selanjutnya di surat At-Taubah ayat 76 Allah berfirman, falamma atahum min fadli, ketika Allah memberikan kepada mereka dari karunia-Nya, setelah diberikan harta, bakhilu bih, mereka menjadi apa? Kikir. Tidak ditunaikan nazarnya, nak bersedekah. Nah, begitu orang kalau masih miskin biasa begitu, oh sedekah, ya. Kalau ada Allah berikan saya ini, saya akan sedekah. Setelah dapat, nah mulai nantilah, masih ada keperluan yang lain. Bakhilu bih, dia bakhil, apa bakhil? Kikir. Watawallau, dan berpaling. Dia pura-pura enggak pura-pura lupa dengan apa nazar dia tadi. Watawallau wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling, ya. Dan seterusnya. Silakan baca surat At-Taubah, ya. Ini orang-orang yang ya Allah berikan, nanti di ayat selanjutnya akan Allah berikan masukkan ke dalam hati mereka sifat nifak, ya, seperti itu. Maka perhatikan, ya, tunaikan janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ya. Kalau nazarnya itu nazar yang isinya ketaatan, wajib. Adapun kalau nazarnya itu yang bersifat maksiat, maka bukan tidak wajib, bahkan tidak boleh dipenuhi. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bernazar kepada Allah ayyutihi falyuti'hu, bernazar untuk ketaatan kepada Allah, maka taatilah Allah. Artinya penuhi nazarnya. Kalau barang siapa yang bernazar ayyasiyallaha falayasihi atau falayusihi, barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia maksiati Allah, tidak boleh dia penuhi nazarnya. Contoh nazar yang maksiat apa? Kalau saya bernazar kepada Allah, kalau saya dapat kerjaan pada bulan ini, saya akan tawaf di kuburannya wali fulan. Itu nazar maksiat, bukan maksiat lagi, syirik. Syirik, nggak boleh dia itu, nggak boleh dia penuhi. Wajib dia batalkan nazarnya karena syirik. Dan ya, harus dibatalkan, harus bayar kafarat. Karena sudah diucapkan kan, walaupun itu maksiat atau syirik tidak boleh dilakukan, tapi dia harus bayar kafarat. Kata Nabi, kafaratul nadri ka kafaratul yamin, atau kama qala. Kafarat nazar itu seperti kafarat sumpah. Membatalkan sumpah, karena itu janji, ya. Apa kafarat sumpah? Membebaskan budak. Masyaallah. La haula wala quwata illa billah. Apa? Membebaskan budak atau memberi makan 10 orang miskin, atau apa? Ada lupa satu, Masya Allah. Yang terakhir, kalau tidak mampu baru berpuasa 3 hari berturut-turut. Berpuasa 3 hari. Nanti cek lagi. Saya lupa. Intinya harus antum bayar kafarat, ya. Makanya hati-hati, jangan sembarang berbuat janji kepada Allah. Gitu. Nah, ini kata Syekh di sini contoh ayat yang ibtida'i, tidak ada sebab nuzulnya ayatnya, Allah turunkan saja. Nah, fa innaha, kata Syekh di sini,
Maka sesungguhnya ayat tadi nazalat turun ibtidaan secara ibtida. Itu tidak ada permulaan, tidak ada sebabnya. Fi bayani untuk menjelaskan hali keadaan ba'dil munafiqin, sebagian orang-orang munafik. Jadi bernazar terus tidak ditunaikan itu ciri-ciri orang munafik. Ya, karena dia berkata dusta, berjanji kan. Ciri orang munafik 3 kata Nabi apa? Idza hadatsa kadzaba, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau berkata dusta, kalau berjanji dia ingkari, kalau diberi amanat dia berkhianat. Ini dia berjanji tapi dia ingkari. Begitu. Wa amma adapun, nah di sini. Wa amma adapun ma apa-apa yang ishtaharo, masyhur, terkenal, ya, min anna bahwasanya ayat ini nazalat turun fi Sa'labah bin Hatib, untuk menjelaskan keadaan seorang yang bernama Sa'labah bin Hatib, fi qissatin tawilatin, dalam suatu kisah yang panjang. Zakaroha, yang telah menceritakan kisah tersebut katsirun minal mufassirin, banyak dari para mufassir ahli tafsir Al-Quran. Warawwajaha, dan telah melariskannya katsirun minal wa'ad, kebanyakan dari al-wa'ad, tukang cerita. Fa dhaifun, maka itu dhaif, la sihhata lahu, tidak ada kesahihan baginya. Nah, Syekh menjelaskan, ternyata ada sebagian ahli tafsir yang menjelaskan ayat ini bukan ibtidaiyun, bukan ayat yang tidak punya sebab turun, tapi ayat ini adalah ayat yang sababiyun, punya sebab kenapa ayat ini diturunkan. Nah, sebabnya apa? Sebabnya tadi kisahnya Sa'labah bin Hatib. Sa'labah bin Hatib, ya, ada kisah Sa'labah bin Hatib yang fi qissatin tawilatin, pada kisah yang panjang, yang banyak menyebutnya apa? Para mufassirin. Di antaranya, waalaikumsalam warahmatullah. Perhatikan, di antaranya yang mufassirin, di antara ulama ahli tafsir yang mentafsirkan ayat ini, bahwa ayat ini sababiyun, ada sebab, yaitu menceritakan atau ya menjelaskan tentang seorang yang bernama Sa'labah bin Hatib. Itu adalah Al-Imam As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain, ya, tafsir Jalalain, tafsir 2 Jalal. Ada 2 orang yang mengarang tafsir tersebut. Satu namanya Jalaluddin As-Suyuti dan yang satunya Jalaluddin Al-Mahali. Guru dan murid. Jadi setengah-setengah. Setengah gurunya, setengah muridnya. Jadilah tafsir 2 Jalal, tafsir Jalalain. Nah, beliau jelaskan, sebutkan bahwasanya ayat ini turun, ya, ayat yang tadi surat At-Taubah tadi turun menjelaskan kisah Sa'labah bin Hatib. Jadi Sa'labah bin Hatib ini dikisahkan oleh Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti, itu pernah masih miskin. Kemudian datang kepada Nabi SAW, minta Nabi mendoakan beliau supaya apa? Jadi kaya. Kan doa Nabi mustajab. Dan dia berjanji, kalau sudah kaya saya benar-benar akan bersedekah, pokoknya akan gunakan untuk kebaikan. Maka Nabi doakan beliau, Sa'labah bin Hatib ini. Kemudian ya, tidak berapa lama Allah kabulkan. Beliau menjadi apa? Menjadi kaya. Nah, akhirnya karena sudah kaya, beliau mulai sibuk dengan kekayaan. Sering terlambat sholat, ya, bahkan pernah tidak menghadiri sholat Jumat, ya, karena sibuk dengan harta, ya. Waktu masih miskin masih luang waktunya. Setelah kaya, dan pada puncaknya Sa'labah ini tidak mau bayar zakat. Nah itu, ya, bakhilu bihi. Mereka, kata Allah apa tadi di ayat tadi, bakhilu bihi, mereka bakhil. Nah, akhirnya apa? Maka turun ayat selanjutnya tadi tentang ancaman kepada, nah turunlah ayat ini.
Berarti sebab turunnya ayat ini apa? Si Sa'labah. Gara-gara Sa'labah perbuatan tadi, Allah turunkan ayat ini. Berarti ayat ini punya asbabun nuzul. Berarti ayat ini bukan ibtidaiyun, tapi sababiyun yang akan kita pelajari nanti. Ada sebabnya. Gara-gara perbuatan Sa'labah tadi, Allah turunkan ayat ini untuk menjelaskan. Begitu. Nah, ini pendapat sebagian mufassirin, tapi Syekh Utsaimin mengatakan itu apa? Dhaif. Nah, intinya ada khilaf di situ. Gitu. Sebenarnya banyak sih ayat yang memang tidak ada khilaf bahwa itu ibtidaiyun, tapi Syekh bawakan di sini malah bawakan yang ini, yang ada khilafnya. Ya Allah alam, apa maksud beliau rahimallahu taala. Itu. Nah, akhirnya turun ayat yang tadi ancaman. Ya. Tadi kelanjutan ayat tadi, ya di ayat yang At-Taubah ayat 77 selanjutnya Allah berfirman, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu. Maka Allah berikan kenifakan dalam hati mereka sampai hari yalqaunahu, mereka akan bertemu dengan Allah. Ya, ini Allah ancamkan. Maka Sa'labah tadi bin Hatib setelah mendengar ayat ini takut di kisah tadi. Maka dia datang kepada Nabi SAW membawa zakatnya. Oh sudahlah, saya bayar zakat lah, sudah diancam ini Sa'labah ini. Apa yang terjadi? Nabi tolak zakatnya. Akhirnya sampai Nabi meninggal SAW, ketika Abu Bakar di masa kekhalifahan Abu Bakar, Sa'labah datang lagi membawa zakat, ditolak sama Abu Bakar. Terus sampai Umar, sampai Utsman bin Affan. 3 khalifah menolak zakatnya siapa? Sa'labah bin Hatib. Tapi ingat kata Syekh Utsaimin, kisah ini dhaif. Begitu. Nah, Syekh Utsaimin menjelaskan kisah ini dhaif dari sisi sanad dan matan. Dari sisi sanad dhaif, ada ya seorang yang bernama, di sini Syekh sebutkan, lihat ada catatan kaki di bawah. Setelah beliau mengatakan tadi fa dhaifun la sihhata lahu, itu ada nomor 1 kan? Lihat. Nah, rawahu At-Tabrani. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Wa fihi Ali bin Yazid Al-Hani. Di dalam hadis tersebut, di dalam sanad hadisnya ada seorang yang bernama Yazid, perawi yang bernama Yazid bin Ali bin Yazid Al-Hani. Wa huwa matruk, dan dia seorang perawi yang matruk, ditolak hadisnya. Nah, itu dari sisi sanad ya, dhaif. Kata Syekh Utsaimin begitu. Dari sisi matan, dari sisi isi hadisnya itu juga batil. Dari mana sisi batilnya? Coba antum, siapa yang bisa temukan? Gak mungkin ini benar, kata Syekh Utsaimin. Kalau sisi sanad ya, perawi jelaskan ada tadi. Ada perawi tadi yang namanya tadi Ali bin Yazid Al-Hani. Dia tertolak hadisnya, berarti sudah dhaif. Kemudian kalau kita tinjau dari isi cerita tadi, Sa'labah tadi yang tadi saya nukilkan kepada Atu, itu pun gak mungkin, gak benar tuh. Pasti gak benar. Kenapa? Coba siapa yang bisa? Rasulullah tidak bisa menolak zakat. Ya. Ada lagi yang lain? Barakallahu fiik. Coba siapa? Dari mana sisi oh, baru dengar saja, ini kayaknya nggak mungkin betul ini kisah ini. Karena 3 generasi. Nggak mungkin sampai di 3 khalifah. Nggak mungkin, apanya yang nggak mungkin? Karena umurnya mungkin. Ya bisa jadi dia umurnya panjang. Anas bin Malik, Sa'labah ini kan berarti sahabat, hidup di zaman Nabi. Anas bin Malik itu sampai sahabat yang umurnya 100 tahun itu. Bisa jadi Sa'labah umurnya panjang. Coba olah pikiran. Tidak ada sahabat yang seperti itu. Tidak ada sahabat yang seperti itu. Ya kok sahabat begitu sih sampai menolak zakat? Betul juga. Masya Allah, barakallahu fiik, betul. Tapi ada lagi satu yang langsung, ya benar. Sahabat tuh nggak mungkin seperti itu. Ada sahabat Sa'labah ini. Karena kata Pak Syekh Utsaimin, tidak mungkin Allah menolak taubat seorang hamba, tidak mungkin sampai 3 khalifah Allah tolak. Ya, dalam kisah ini kan kalau maksud ayat tadi betul untuk Sa'labah, berarti menjelaskan Sa'labah ini ditolak taubatnya oleh Allah. Itu nggak mungkin, bertentangan dengan dalil-dalil bahwasanya Allah menerima taubat siapapun yang berbuat dosa selama dia bertobat dan masih hidup.
ya, sampai 3 khalifah. Tidak mungkin, ditolak kan, dia sudah bertobat kok. Ya kan, setelah turun ayat itu dia bertobat. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya menolak tobat orang yang bertobat. Ini batil dari sisi itu, kata Syekh Utsaimin. Ya, seperti itu. Dan juga nggak mungkin sahabat seperti itu. Anda jadi teringat dengan jawaban antum itu kisah siapa ya? Ibnu Umar atau Ibnu Abbas? Ibnu Umar yang dia, ya ada hadis yang Nabi mengatakan akan masuk dari pintu itu sekarang seorang ahlul jannah, ahli surga. Kemudian masuk seorang laki-laki. Ibnu Umar lihat. Besoknya lagi Nabi mengatakan begitu. Akan masuk dari pintu itu sebentar lagi orang yang ahlul jannah. Laki-laki itu lagi, kata Ibnu Umar. Akhirnya Ibnu Umar penasaran. Amal apa? Antum pernah dengar hadis ini enggak? Ya. Amal apa sih yang dilakukan oleh orang ini? Kok sampai Nabi sampai 3 kali mengatakan dia ini ahlul jannah? Akhirnya Ibnu Umar menginap di rumah orang ini dengan mengatakan, saya lagi bertengkar dengan keluarga saya. Jadi bisakah saya menginap di rumahmu? Oh boleh. Padahal maksud Ibnu Umar untuk memata-matai apa sih amalan dia. Ternyata setelah dimata-matai, nggak ada amalannya, biasa aja. Sholat malamnya juga cuma nggak terlalu panjang-panjang amat. Akhirnya Ibnu Umar setelah 3 hari mau pamit pulang. Kemudian Ibnu Umar mengatakan kepada orang ini, wahai fulan, sesungguhnya saya itu menginap di rumahmu ini hanya untuk melihat amalmu. Karena Nabi mengatakan engkau ahlul jannah. Saya nggak ada masalah dengan keluarga saya. Lalu amal apa sih kamu itu, kok saya lihat biasa aja? Kata orang itu, ya amal saya seperti yang engkau lihat, biasa aja juga, nggak ada yang istimewa. Cuma mungkin ada satu, kata orang tersebut. Itu apa? Aku tidak pernah tidur setiap malam dalam keadaan masih membawa dengki dendam kepada manusia. Oh, ternyata itu amalnya. Tapi ini hadis ini dhaif kata para ulama dari sisi maknanya dan juga dari sisi sanad. Dari sisi matanya dhaif. Kenapa? Siapa yang bisa? Tadi sudah jawab Abu Afgan. Tidak mungkin Ibnu Umar berdusta. Itu kan Ibnu Umar dusta kan? Bahkan bersumpah. Wallahi, di hadis itu disebutkan Ibnu Umar bersumpah, wallahi fulan, saya sedang bertengkar dengan keluarga saya. Boleh nggak saya nginap di rumah kamu? Beliau berdusta, bersumpah lagi. Mana ada sahabat begini? Antum dengar hadis itu, kata para ulama sudah tahu ini batil, nggak mungkin. Setelah diteliti sanadnya ya lebih dhaif lagi ternyata. Nah, kita tinggalkan itu. Jadi al-muhim, Syekh Utsaimin menguatkan bahwa ayat yang tadi diturunkan sebagai sebab perbuatan Sa'labah bin Hatib itu dhaif, bukan dari sisi sanad maupun isi matan hadis. Tapi banyak ya mufassirin termasuk tafsir Jalalain, saya belum lihat di tafsir yang lain. Ya, dan juga banyak dilariskan oleh ini al-wa'ad. Wa'ad itu tukang nasihat, tukang ceramah, tapi terkadang nggak tahu dalil. Cuma yang penting bawakan kisah-kisah yang bisa menggugah kesadaran masyarakat, dan itu banyak. Ya, Ramadan tiap hari itu ya kultum itu wa'ad, itu tukang nasihat. Memang bagus mereka nasihat agar manusia semangat, tapi biasanya kisah-kisah yang dhaif, mereka nak peduli ini dusta apa enggak, yang penting masyarakat bisa tergugah semangatnya untuk beribadah. Ya, itu. Nah, ini ibtidaiyun. Kalau ibtidaiyun gampang, ya, selesai. Pokoknya enggak ada asbabun nuzul, selesai. Nah, yang kedua yang sebabiyun ini yang agak panjang. Terus. Al-qismu tsani. Sani. Sababiyun wa huwa ma taqaddama. Taqaddama. Kan enggak ada amil, enggak ada itu fi'il madhi. Naam. Wujudahu sababun yaqtadi. Terus baca. Was-sababu alif ima su'alun yujibu Allahu anhu mithlu. Anhu bagusnya di situ ada komanya, harusnya koma mislu contohnya. Nah, kan begitu. Maksudnya layoutnya, cetakannya harusnya koma, biar kita nggak bingung ini masih sambungan kalimat apa bukan. Nah, taib. Terus yas'alunaka anil ahilati. Qul hiya
fawakitu linnasi wal had. Terus Al-Baqarah. Al-Baqarah. Mi'a wa tis'a wa samanun ya. Ba'da mi'ah. Mi'ahnya terakhir saja ya. Tis'a wa samanina ba'da mi'ah. Begitu. 89 setelah 100. Begitu kalau bahasa Arab. Oh, astagfirullah. Mar ada kunci stop belakang? Ke masjid boleh ya? Bawa motor. Lupa tadi anak buka di pintu belakang. Terus. Au hadisata. Au hadisatin. Au hadisatun. Naam. Au ini ataf kepada su'alun di atas. Imma su'alun au itu ataf ke situ, cuma dia kasih alif ba begitu kan buat kelihatan terbagi dang. Terus au hadisatun. Waqa'at itu tak tanis. Waqa'at tahtaju ihtaja yahtaju naam. Tahtaju ila bayani wa tahdhiri. Kalau enggak ada alif lam jangan ragu-ragu ditanwin. Ila bayanin wa tahdhirin. Mislun. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'abu. Al-ayatain At-Taubah al-ayat hamsa wasituna ila situ wasituna. Apa? Nazalata rajulin minal munafiqina ola fi Gozwati Tabuka fi majlisin. Fi Ghazwati Tabuki fi majlisin. Ma ra'ayna misla qurra'ina. Iya. Mudhaf ilaih dari misla. Qurra'ina haula'i arghabu. Itu arghabu khobar dari haula'i arghabu. Butunan. Wala akdzabu. Isim tafdil af'alu. Akdzabu Al-sinan itu jamak dari lisan. Jamak taksirnya al-sinan, lidah terus. Al-sinan. Wala ajbana indal liqa'i. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Faba'lagu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa najalan Qur'anu faja'a rajulu ya'tadiru ifta'ala yaftailu ila nabi sallallahu alaihi wasallam fayujibuhu abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzinuna. At-Taubah al-ayah khamisatu wa tis'una. Terakhir antum sampai di mana? Sampai jim toh? Naam. Habiskan saja itu.
أو فعل واقع يحتاج itu fi'il mudhari, yahtaju fi'il mudhari. يحتاج إلى معرفة حكمه مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما إن الله سميع بصير. الآيات المجادلة al-awalu ila ar-rabi'ah. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Kalau ada kata di akhir-akhir min al-ayah, ya kan biasa kan begitu kan, penulis setiap menulis setelah selesai sebutkan ayat ada al-ayat, itu bagaimana bacanya, al-ayatu atau al-ayati ya, atau bagaimana? Kalau misalnya dia mufrad dang, itu kan jamak muannas salim. Kalau bentuknya mufrad cuma al-ayat, itu al-ayatu atau al-ayati atau al-ayata bacanya? Al-ayat. Al-ayatu. Jadi apa? Nah. Guru, jadi apa? Bagaimana bacanya? Kan biasanya kan orang penulis begitu, kalau antum dapat di buku-buku tulis ayat terus di terakhirnya al-ayah. Itu apa itu sih? Al-ayah itu apa maksudnya? Ya. Ya, ana lupa ya. Bisa dibaca 3 waktu itu kalau dijelaskan oleh guru kami, seperti al-hadits. Ya, ada hadis, terus di akhirnya penulis cuma mengatakan menulisnya al-hadits. Itu baca al-haditsu, al-haditsa atau al-hadithi. Kalau itu penjelasannya bisa dibaca al-haditsu, bisa dibaca rafa. Sebagai apa? Sebagai mubtada. Atau al-ayatu, rafa sebagai mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya dihilangkan, takdirnya akmilha. Al-ayatu akmilha. Ayat ini sempurnakan. Fil amr. Nah, kalau dibaca al-ayata atau al-haditsa boleh juga sebagai maf'ul bi. Hadhil ayata ya, akmil hadhil ayata. Cuma dibolak-balik. Sempurnakan ini ayat, maf'ul bi. Nah, boleh juga dibaca kasroh. Nah, ini yang ana lupa sebagai apa kalau dibaca al-hadithi atau al-ayati begitu. Baik. Nah, kita baca sekarang yang as-sabab. Yang kedua, bentuk yang kedua dari ayat-ayat Al-Qur'an. Al-qismu tsani namanya apa? Sababiyun. Nah, dari namanya saja kita sudah bisa tahu, oh sababiyun berarti punya asbabun nuzul, punya sebab penurunan. Asbabun itu jamak dari sabab. Sabab satu sebab, asbab sebab-sebab. Asbabun nuzul, sebab-sebab penurunan. Wa huwa, dia adalah ma, ayat-ayat yang taqaddama, mendahului, nuzulahu, penurunannya, sababun, suatu sebab, yaqtadhihi, yang menunjukkannya. Nah, itu kata Syekh di sini. Biar antum enggak bingung, tulis saja di situ sababiyun, yaitu ayat yang memiliki asbabun nuzul. Asbabun nuzuli, jangan ditanwin sebenarnya. Mudhaf ilai, asbabun nuzuli. Begitu. Nah, ini yang agak panjang penjelasannya. Kalau yang sababiyun. Paham ya? Perbedaan ibtidaiyun, ayat-ayat yang ibtidaiyun dan ayat-ayat yang sababiyun. Paham? Kalau ibtidaiyun apa? Ayat-ayat yang tidak punya asbabun nuzul, tidak punya sebab-sebab penurunan. Kalau sababiyun yang memiliki asbab. Nah, begitu. Walaupun tak terlalu letterlex atau sama banget dengan Syekh Utsaimin kata-kata, enggak apa-apa. Yang penting paham, begitu. Nah, wasababu, kata Syekh, dan
kan memiliki sebab nuzul. Nah, bentuk-bentuk sebab itu apa saja? Nah, di sini Syekh sebutkan ada 3. Apa sih bentuk sebab dari penurunan suatu ayat? Yang pertama yang Hamzah, imma su'alun, bisa jadi berupa pertanyaan. Bentuk sebab dari kenapa ayat itu diturunkan, sebabnya itu imma su'alun, bisa berupa soal, apa? Pertanyaan. Ya, soal. Kalau soal pakai ain apa? Batuk. Itu soal. Kalau pakai hamzah soal, pertanyaan. Yujibullahu anhu, yang Allah menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jadi muncul pertanyaan, untuk menjawab pertanyaan tersebut Allah turunkan ayat. Nah, itu. Jadi asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat tersebut karena ada pertanyaan, baik dari sahabat atau dari orang kafir atau dari orang musyrik, ya, yang mereka bertanya kepada Nabi SAW. Allah turunkan ayat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, mislun. Nah, sekarang Syekh berikan contoh ayat yang turun disebabkan Allah menjawab pertanyaan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau. Ya, mereka di sini, ya, kata para ulama, ya, sahabat. Wow, jamaah di situ. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau, wahai Rasulullah, 'anil, tentang ahillati. Apa? Ahillah? Hilal, bulan-bulan. Ya, hilalun itu mufrad. Ahillah jamaknya bulan-bulan. Mereka bertanya kepada engkau tentang bulan-bulan. Qul, katakanlah. Nah, ini jawabannya. Allah turunkan ayat kepada Nabi. Qul, katakan. Hiya, dia. Hiya di sini balik kepada siapa? Al-ahillah. Nah, kan, ya, ahillah, bulan-bulan itu isim muannas. Makanya dia, bulan-bulan itu gunanya apa? Mawaqitu linnas. Mawaqit, untuk penunjuk waktu-waktu. Mawaqit, ya, jamak dari waktu, ya, waktu. Waktu itu bahasa Arab, terus diserap ke bahasa Indonesia, waktu. Jamaknya mawaqit, untuk menunjukkan miqat atau waktu-waktu linnas, bagi manusia. Ya, wal hajj, dan juga menunjukkan waktu haji, bulan-bulan haji. Nah, di sini para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ditanyakan oleh para sahabat itu, kenapa sih bulan itu kok munculnya pertama begini, kecil, apa? Bulan sabit kan, hilal. Kemudian semakin hari semakin besar, itu kenapa? Nah, Allah jawab. Tapi kata para ulama, Allah tidak menjawab dengan jawaban kauniyah, kenapa bulan itu seperti itu. Tapi Allah jawab dengan hikmah, kenapa bulan itu seperti itu. Kalau secara kauniyah, kalau kita ditanya kenapa bulan itu sabit dari kecil terus jadi besar terus hilang lagi, jawabannya ya kenapa, bagaimana, ya, pelajaran dulu di fisika, ya, karena matahari, dia mendapat cahaya dari matahari, terus yang menghadap ke matahari masih sedikit, jadi kelihatan cuma sabit. Itu kauniyahnya, ya, begitu. Intinya di pelajaran fisika lah. Tapi Allah jawab, ya, itu kan yang ditanyakan para sahabat, tapi Allah jawab dengan jawaban yang lebih bermanfaat. Apa hikmah Allah jadikan bulan seperti itu? Yaitu mawaqit linnas, petunjuk waktu bagi manusia. Ya. Kita semua petunjuk waktunya itu dengan bulan dalam syariat Islam. Ya, kecuali sholat tentunya ada dengan matahari. Misalnya waktu masa iddah, ya kan? Kalau seorang cerai dengan istrinya, jadi hitung masa iddahnya 3 kali suci. Misalnya dia cerai, dia talak tanggal 1 Ramadan. Masya Allah, ya, bulan Ramadan talak istri. Terus istrinya haidnya tiba-tiba haid tanggal 6 Ramadan. Nah, jadi hitungnya, ya, mulai dari 6 Ramadan sampai 6 habis Ramadan, Syawal, 6 Syawal.
Ya, dia 6 Ramadan, dia 6 Ramadan haid. Biasanya suci, bukan, tadi salah. 6 Ramadan haid. Kemudian suci. Ya, berapa hari biasa wanita haid? 6 hari ya, 7. Ya, biasanya 7. Berarti berapa Ramadan? 13 Ramadan suci. Nah, itu dihitung ya. Dihitung satu kali. Ya, satu kali. Ya, satu kali haid. Kan 3 kali kan? Ya, nanti ulang dia haid lagi kapan? Ya, Syawal. Nah, 13 Syawal. Baru dia ulang suci tanggal berapa? 20 Syawal. 2 kali haid. Nah, terus sampai habis Syawal Dzulqa'dah. Iya, Dzulqa'dah. Ya, habis Syawal Dzulqa'dah. Iya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, baru 3. Nah, ini hitungnya pakai bulan apa? Bulan Hijriyah, bukan Agustus, September, bukan. Itu mawaqit linnas itu. Ramadan juga menggunakan bulan, dan juga haji di sini. Allah mawaqitul linnas wal hajj, ya, bulan-bulan haji. Intinya hilal itu untuk petunjuk ya bagi manusia tentang waktu untuk melaksanakan ibadah, ya. Bulan haji dimulai bulan apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu bulan haji. Jadi antum 1 Syawal sudah bisa naik haji. Atau 2 Syawal lah. 1 Syawal kan lebaran. 2 Syawal antum langsung ke Arab, ke miqat, langsung saya labbaik Allahumma hajjan, atau labbaik Allahumma umratan ila hajjan mutamatti'an, tamattu, haji tamattu. Sudah boleh dari tanggal 2 Syawal. Terus antum tinggal di Mekah sampai bulan Dzulhijjah. Itu sah. Tapi kalau antum mulai bulan Ramadan, tidak sah. Mulai tanggal saya mau haji, mulai ya haji ya, kalau umroh kan bisa kapan saja. Mau haji mulai 27 Ramadan, malam Lailatul Qadar, biar lebih jos hajinya. Ya sah. Harus 3 bulan itu. Nah, intinya di sini ya kita tidak perlu perpanjang tafsir ayat. Di sini cuma contoh saja, ya. Karena tafsir itu nanti belajar di tafsir. Ini contoh ayat yang Allah turunkan yang sebabnya apa? Menjawab pertanyaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada bentuk yang lain. Au haditsatun, atau kejadian. Nah, peristiwa. Haditsah itu kejadian, peristiwa. Waqa'at, yang terjadi. Tahtaju, yang membutuhkan. Ya, tahtajus itu kenapa dia huruf mudhara'anya kan yahtaju kan, kenapa diganti dengan tak? Kenapa? Berarti kan kalau diganti tak berarti muannas kan? Takdirnya hiya. Ya, karena tahtaju fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya hiya, kembali kepada apa? Haditsatu. Yang kejadian itu membutuhkan, begitu. Ila bayanin, kepada penjelasan, wa tahdzirin, atau kepada apa? Tahdzir, peringatan. Nah, ini bentuk yang kedua. Sebab nuzul bentuk yang kedua. Terkadang ada satu kejadian atau ada peristiwa, dengan disebabkan kejadian tersebut Allah turunkan suatu ayat untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Seperti tadi peristiwa apa? Hatib Sa'labah bin Hatib, itu bagi yang mengatakan itu sababiyun. Nah, itu. Tapi kan yang Syekh kuatkan tadi itu ibtidaiyun. Abu Hanifah tolong air. Nah, jadi sebab yang bentuk kedua ini itu apa? Ada kejadian gitu loh. Kejadian besar, kemudian Allah turunkan yang berkaitan dengan kejadian tersebut untuk menjelaskan kepada kaum muslimin hikmah atau peringatan, memberikan peringatan terhadap kejadian tersebut. Berarti kejadian yang besar. Bismillah. Itu. Pokoknya ada kejadian lah. Ada kejadian, Allah turunkan ayat. Misal contoh, ya, contoh di sini. Ayat dalam surat At-Taubah juga ayat 65 sampai 66. Walain sa'altahum, walain, seandainya engkau sa'altahum, engkau tanyakan kepada mereka, ya, tentang perbuatan mereka, la yaqulunna, maka benar-benar mereka akan mengatakan, innama, hanya saja, kunna, kami ini, nakhudu, bercanda, wa nal'ab, dan bermain-main.
Nakhudu itu hanya bukan nakhudu, bukan bercanda, berbincang-bincang. Kami ini cuma ngobrol, wanal'ab dan bermain-main. Nah, ya mungkin kita kalau membaca ayat ini bingung, ini maksudnya apa sih? Siapa sih yang dimaksud ayat ini oleh Allah dalam ayat ini? Seandainya engkau tanya kepada mereka, mereka mengatakan, kami ini hanya ngobrol dan bermain-main. Ya. Apalagi ayat selanjutnya. Kemudian Allah berkatakan, Kul abillah, apakah dengan Allah, wa ayatihi dan ayat-ayatnya, wa rasulihi dan dengan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian berolok-olok, la ta'tadiru, jangan kalian minta alasan, qad kafartum, sungguh kalian telah kafir, ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Kalau kita cuma baca ayat ini maksudnya apa ayat ini? Nah, kita akan tahu dengan melihat asbabun nuzul. Ternyata ayat ini untuk menjelaskan suatu kejadian. Kejadiannya ini di sini disebutkan oleh Syekh. Nah, kejadiannya di sini disebutkan al-ayataini, ya, dua ayat ini. Nazalata, keduanya turun. Nazalata, mana failnya? Ya Rizki. Apa? Domir mustatir atau domir baris? Nazalata, coba lihat. Domir baris. Mana? Ada situ. Mana domirnya? Ya Aba Qanita, mana domirnya? Rif? Ada situ, domir kan baris. Kalau mustatir kan tersembunyi. Kalau baris ada tempat di situ domirnya. Nazala, nazalu, nazalat, nazalata. Alif apa? Isnain, barakallahu fiik. Itu alif isnain itu domirnya. Nazalata fi'il madhi. Mabni apa? Fathah. Kenapa? Bersambung dengan alif isnain, nazalata. Itu kan nazalat, ya. Bersambung dengan alif isnain, nazalata. Nazalata, dua ayat tadi turun fi rajulin, untuk menjelaskan, fi di sini maksudnya untuk menjelaskan seorang laki-laki. Minal munafiqin, dari kalangan orang-orang munafik. Nah, itu sebab turunnya ayat tadi untuk menjelaskan, ya, seorang laki-laki yang dari kalangan munafik. Qala, yang laki-laki ini mengatakan, fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk. Ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang yang terakhir yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Dan tidak terjadi perang karena Romawi kabur waktu itu, enggak berani menghadapi kaum muslimin. Melawan Romawi, ya, perang Tabuk. Nah, kan setelah dalam perang itu, dalam perjalanan mungkin berkemah. Orang-orang kan biasa nongkrong, duduk-duduk, kumpul-kumpul. Ya, seperti kita yang se-server itu ngumpul sama-sama teman. Nah, orang-orang munafik juga begitu, kumpul dengan orang-orang munafik. Ya, dia mengatakan fi majlisin, pada majelisnya. Ya, orang munafik ini, ma ra'aina, kami tidak pernah melihat, ma itu manafi di situ, tidaklah, ra'aina, kami melihat, misla qura'ana, misla seperti qura'ina atau qura'ana, ya, qura'ina insyaallah. Qura'ina, ya, mudhaf ilaih dari misla. Tidaklah kami melihat orang-orang seperti qura' kami. Qura' di sini siapa? Rasulullah dan para sahabat. Para penghafal Al-Quran pada zaman itu disebut apa? Qurra, ya. Itu para penghafal Al-Quran. Ya, para sahabat yang dia hafal Al-Quran disebut qurra. Kami enggak pernah melihat seperti qurra kita ini, kata orang munafik tadi, itu Rasulullah dan para sahabat maksudnya. Haulai, mereka itu, arghabu, ya, paling buncit butunan, apanya? Perutnya. Anak tersinggung buncit. Paling buncit perutnya. Untuk menghina. Maksudnya apa? Kata Syekh dalam penjelasannya itu,
suka ini apa? Makan. Paling banyak makan. Ya. Suka ya pokoknya suka makan lah. Kalau makan itu memang hobi sekali. Sampai kekenyangan. Paling gemuk perutnya. Wal akdzabu alsinan, dan yang paling akdzab, paling dusta lidahnya. Lihat ini, lihat orang munafik. Paling gemuk, paling suka makan, paling dusta kalau bicara. Wala ajmana inda liqa, wala, dan tidaklah mereka itu ajmana, paling apa? Pengecut, jaban. Inda liqa, ketika bertemu, maksudnya bertemu musuh. Ini kelakuan orang munafik, ya. Di zaman Nabi mereka begini, menghina Nabi dan para sahabat. Makanya tidak, kalau zaman sekarang, kalau cuma kita dihina ya kecil. Memang begitulah orang-orang munafik. Dari zaman Nabi ya, dengkot mereka itu menghina Nabi dengan penghinaan yang Masya Allah. Nabi dan para sahabatnya itu katanya ya, dia kan mungkin gak berani langsung mengatakan begitu. Dia hanya mengatakan para qurra itu suka perutnya buncit, suka berdusta, dan paling penakut kalau ketemu musuh. Kata para ulama, ini sifat-sifat orang munafik semua, tapi dituduhkan kepada para sahabat. Orang munafik itu paling penakut, mereka lari. Antum baca Al-Quran, kalau bertemu musuh mereka lari, kalau di perang langsung lari, ya, pengecut. Paling dusta kalau bicara munafik, tapi mereka tuduhkan kepada Nabi. Nah, maka ya, yakni maksud dia, kata Syekh, yakni itu fiil, yakni fiil mudhari. Rasulullah itu maf'ul binya. Yakni yang dimaksud oleh laki-laki tadi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, dan para sahabatnya yang dia hina tadi itu. Ya, di kisah yang selengkapnya ada sahabat yang dengar itu. Terus sahabat tersebut siapa namanya? Ada yang ingat? Dia mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Saya akan lapor Rasulullah. Ketakutan tuh orang munafik. Saya lapor Rasulullah, kamu dusta. Langsung sahabat ini mau jalan bertemu Rasulullah, belum sampai kepada Rasulullah, Allah sudah turunkan ayat. Rasulullah udah tahu lebih dulu. Nah, itu sebab turunnya ayat karena ada kejadian besar tadi. Ya. Jadi istihza, memperolok-olok Rasulullah, memperolok-olok agama Allah, memperolok-olok para sahabat. Sebelum sahabat tadi sampai, sudah turun ayat. Ayatnya yang tadi, yang antum baca. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab, dan seterusnya. Fabalagha dzalika, maka sampailah berita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nazala al-Qur'an, maka turun Al-Qur'an yang menjelaskan orang-orang munafik tadi. Ternyata orang munafik tadi ketakutan dia. Dia nyusul. Faja'a rajul, maka datanglah laki-laki tadi. Ya'tadiru apa? Minta uzur, minta alasan, minta maaf. Minta uzur, minta alasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan apa? Ya, tadi, ya. Innama kunna nakhudu wa nal'ab ya Rasulullah, kami itu cuma ngobrol kok dan cuma bercanda ya Rasulullah, nak sungguh-sungguh. Maka fayujibu, maka Allah menjawab, ya. Nabi menjawab, ya. Nabi jawab perkataan dia tadi, alasan dia tadi dengan ayat. Abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian tastahzi'un, istihza, kalian berolok-olok, bercanda yang mengandung perolok-olokan, ya. La ta'tadiru, janganlah kalian minta alasan. Qad kafartum, sungguh kalian telah kafir ba'da imanikum, setelah keimanan kalian. Itu sebabnya turunnya ayat ini. Ya. Dengan mengetahui asbabun nuzul seperti ini, kita bisa menghukumi. Kita lebih mudah memahami hukum dari ayat itu. Sehingga dari sini para ulama mengambil istinbat hukum bahwasanya orang yang memperolok-olok agama, baik itu Al-Quran, hadis, memperolok-olok syariat, memperolok Nabi SAW, memperolok-olok syariat Islam, itu hukumnya apa? Kafir. Ini hukum secara umum, ya, bukan orang per orang. Begitu. Qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah. Hati-hati, ya. Memperolok-olok jenggot itu kan syariat. Mengatakan apa dengan perkataan yang enggak bagus, cingkrang. Dan orang-orang mengatakan itu mungkin bercanda. Seperti orang munafik ini, innama nakhudu wa nal'ab.
innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma ngobrol dan bercanda. Tidak, nak diterima. Kata para ulama, tidak mungkin orang yang memuliakan syariat ini dia akan memperolok-olok, nggak mungkin. Antum memuliakan enggak orang tua antum? Pasti. Apakah tega antum di belakang memperolok-olok bapak antum atau ibu antum? Ya, nggak mungkin. Seperti itu. Kalau ada orang memperolok-olok sebetulnya itu muncul dari ya dia menganggap rendah syariat, seperti itu. Tidak mungkin. Kalau orang yang dia benar-benar ihtiram, memuliakan syariat Islam semuanya, ya semua syariat Islam memuliakan sunnah, tidak akan sampai tidak akan sampai keluar dari lisannya seperti tadi memperolok-olok agama. Itu. Nah, ini bentuk yang kedua dari asbabun nuzul. Karena ada apa? Kejadian tertentu. Yang berikut, yang ketiga, yang jim, ya. Bentuk yang ketiga, au fi'lun waqi'un yahtaju ila ma'rifati hukmihi. Atau sebuah perbuatan, ya. Berarti perbuatan waqi'un yang terjadi. Kalau yang tadi kejadian, ya, kejadian. Kalau ini perbuatan yang terjadi, yahtaju yang membutuhkan ila ma'rifati mengetahui hukmihi, hukumnya. Nah. Ya, sebab bentuk yang ketiga ini, sebab turunnya ayat, bentuk yang ketiga adalah ada suatu perbuatan yang terjadi, yang perbuatan tersebut Rasulullah belum tahu hukumnya apa. Nah, maka butuh penjelasan dari Allah. Maka Allah turunkan ayat. Begitu. Kalau tadi kan semua kejadian, ya. Kejadian. Kalau ini ada suatu perbuatan yang seorang sahabat misalnya datang kepada Rasulullah bertanya tentang perbuatan dia ini bagaimana hukumnya, atau kejadian ini bagaimana hukumnya, perbuatan ini bagaimana hukumnya, maka turunlah ayat. Nah, seperti itu. Mislu, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai 4. Allah berfirman, qad sami'allah, sungguh sami'a telah mendengar Allah, qaulal lati, perkataan seorang wanita, allati kan, seorang wanita, tujadiluka, yang dia curhat kepada engkau, ya, fi zaujiha, tentang suaminya, wa tashtaki, dan dia mengadu ilallah, kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah Maha mendengar, yasma'u tahawurakuma, perbincangan kalian berdua. Maksudnya perbincangan Rasulullah dan wanita tersebut. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau kita cuma baca ayat ini kita bingung, ini kisah apa sih? Nah, kita lihat asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini. Jadi pernah datang seorang wanita. Di dalam kisah tersebut, dalam hadis itu namanya Khawlah binti Tha'labah. Wanita tersebut namanya Khawlah binti Tha'labah. Wanita sudah tua. Wanita ini dizihar oleh suaminya. Ya, suaminya namanya, saya lupa. Siapa lupa ya? Fulan bin Somit. Saudaranya Aus bin Somit. Kalau Aus bin Somit kan sahabat kita kenal, ya. Radhiyallahu anhuma. Nah, Khawlah binti Tha'labah ini sudah tua, datang mengadu kepada Rasulullah. Ya, dia dizihar oleh suaminya. Zihar itu artinya punggung. Ya. Ya, orang jahiliyah dahulu kalau mau mencerai istrinya mengatakan begini, innaki indi ka dhahri ummi. Begitu kurang lebih. Kamu itu, ya, menurut saya seperti punggung ibuku. Makanya disebut zihar. Artinya sudah haram.
bagi saya untuk mencampuri. Dalam pandangan saya kamu itu sudah seperti punggung ibuku. Begitu. Itu ungkapan untuk menceraikan seseorang, ya, kepada seorang istri. Dan perbuatan seperti ini di zaman jahiliyah dulu dianggap sebagai talak yang tidak bisa lagi kembali. Kalau seperti talak 3, ya, talak 3, nggak bisa lagi nikah lagi. Bisa kecuali si istri nikah lagi dengan orang lain terus cerai, nah baru boleh nikah. Tapi kan Islam ada talak 1 dulu, talak 2 dulu, baru talak 3. Nah, kalau perkataan seperti ini menurut jahiliyah ketika seorang mengucapkan itu sudah langsung terpisah selama-lamanya, nggak boleh lagi kembali. Karena dia mengatakan engkau itu sudah seperti punggung ibuku, haram, kan haram berhubungan dengan ibu, kan haram, naudzubillah. Ya, seorang laki-laki mengatakan begitu kepada istrinya, kepada Khawla binti Tha'labah ini. Maka dia datang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini sudah tua, saya punya banyak anak, ya, dan saya tidak punya orang tua, yatim piatu. Maksudnya sudah nggak ada lagi yang tempat dia bersandar, dan anak saya banyak dan miskin pula, dan suaminya mendihar dia. Bagaimana ini? Datang mengadu kepada Rasulullah SAW. Kata Khawla binti Tha'labah, kalau anak-anak saya itu ikut dengan saya, mereka akan kelaparan, ya, tak ada nafkah dari suami. Kalau anak-anak itu ikut suami saya, mereka mungkin nggak kelaparan tapi nggak terurus. Ya, anak kan kalau nggak ada sama ibunya mungkin dia kenyang tapi nggak terurus, ya, keremus kesana kemari. Ya, mungkin bapaknya kasih makan. Maka Rasulullah waktu itu berfatwa, sudah, berarti engkau sudah haram bagi dia. Nah, Rasulullah fatwakan seperti itu, engkau sudah haram bagi dia, ya. Wa tashtaki ila Allah, maka Khawla binti Tha'labah mengeluh kepada Allah. Ya Allah, dia radhiyallahu anha, dia curahkan semua isi hatinya kepada Allah. Maka turunlah ayat ini, ya, dalam surat Al-Mujadilah, yang intinya menzihar itu tidak diakui dalam Islam, tidak dianggap sebagai talak 3, nggak boleh, dan harus dibatalkan. Nah, harus dibatalkan. Ya, Mujadilah sebentar. Mujadilah. Juz berapa Mujadilah? 29, 28. Nah, ayat pertama juz 28, ya. Gugatan, Mujadilah itu gugatan. Ya, maka turunlah ayat ini, ya, kepada untuk menjelaskan hukum Khawla binti Tha'labah ini. Karena Rasulullah mengatakan waktu itu sudah pisah, berarti kalian, suamimu sudah bilang begitu, sudah haram kalian bersatu lagi. Maka Allah turunkan, qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Nah, alladzina yudhahiruna minkum min nisaikum ma hunna ummahatihim. Orang-orang yang menzihar istrinya, itu istri mereka itu bukanlah ibu mereka, nggak boleh bilang begitu, ya. In ummahatuhum illa allai waladnahum. Ibu kalian itu orang-orang yang melahirkan kalian, bukan istri kalian. Nggak boleh kalian mengatakan istriku kau sudah seperti ibuku, itu haram, berarti nggak boleh, ya. Innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Sungguh mereka telah mengatakan perkataan yang mungkar, yang dusta. Nah, tidak diakui oleh Allah ziharnya seperti itu. Nah, antum baca seterusnya. Nah, harus dibatalkan, ya. Apa? Nah, dan sebelum bercampur dengan istri tadi, kan dia mengharamkan dirinya untuk menyentuh istrinya, kan? Nah, harus dibatalkan, dan sebelum mencampur istri itu harus ini syarat-syaratnya, ya. Dia ingin summa ya'uduna lima qalu, dia ingin membatalkan perkataannya, fatahrir raqabah, harus memerdekakan budak, min qabli ayatamassa, sebelum mereka bersetubuh, ya. Atau yang kedua, faman lam yajid, siapa yang tidak menemukan budak, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, berpuasa 2 bulan berturut-turut, enggak boleh putus, ya. Barang siapa yang tidak mampu, fa'it'amu sittina miskina, memberikan makan 60 orang miskin. Al-Muhim, kita tidak bahas, ya, hukum fikihnya. Di sini kita hanya membahas contoh bahwasanya ayat ini turun untuk menjelaskan hukum yang dari perbuatan siapa tadi? Suaminya Khawla binti Tha'labah. Kan kata Syekh tadi, atau untuk fi'lun waqi'un, perbuatan yang terjadi.
apa sih hukum dari perbuatan suaminya Khawlah binti Tha'labah yang mendihar istrinya? Nah, itu turunlah ayat tadi. Ya, Al-Mujadilah ayat 1 sampai yang tadi kita baca. Seperti itu. Fahimtum? Naam. Sudah selesai ini 3 ini ya. Syekh bawakan di sini contoh. Apakah ada yang lain? Wallahu alam. Tapi ya kebanyakan ini seperti ini. Satu, Allah turunkan ayat itu disebabkan untuk menjawab pertanyaan. Yang kedua, disebabkan untuk menjelaskan ada suatu kejadian tertentu, tahdzir kepada kejadian tersebut. Atau yang ketiga, menjelaskan hukum suatu perbuatan yang terjadi. Ya, Allah turunkan ayat. Belum mengantuk? Ya, belum ya, lanjut. Insyaallah. Fawaidu ma'rifati asbabin nuzul. Nah, sekarang apa sih faedah kita mengetahui asbabun nuzul? Apa faedahnya? Mengapa kita harus tahu? Sebagai penuntut ilmu kita harus tahu apa itu asbabun nuzul ayat ini. Apa faedahnya? Nah, di sini akan beliau sebutkan. Silakan Abu Nadia. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa ida ma'rifatu asbabun nuzul. Ma'rifatu asbabun nuzul. Fawaid ma'rifati asbabin nuzul itu mudhaf ilaih semua. Ma'rifati asbabin nuzul muhimmatun jiddan. لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها. الأول بيان أن القرآن نزل من الله تعالى وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه وحي أو يخفى عليه أمر واقع فينزل الوحي مبين له مثل الأول قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإسراء الآية الخامسة والثمانون. نعم. وفي صحيح بخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود يهودي. نعم. قال يا أبا القاسم itu Abul Qasim jangan disukun. Ya Abul Qasim. Qasimu atau Qasimi? Jangan jasukun. Ya Abul Qasimi. Nah, Qasim. Kata setelah Abu selalu mudhaf ilaih. Abul Qasim. Naam. Maruhu. Sakata. Sin lebih dulu. Sakata. Ya itu bukan ta'anis. Sakata yaskutu. Uskut. Fa sakata. Wa fi lafzi fa amsaka nabiyya sallallahu alaihi wasallam falam yarudu alaihim syai'an. Falam yarudda. Radda yaruddu. Yarudda itu tanda itu kan yarudda tanda sebentar. Yarudda fi'il mudhari mudhaf. Tanda jazmnya dengan apa? Fathah. Falam yarudda. Kalau fi'il mudhaf dia jazm bukan dengan sukun tapi dengan fathah. Falam yarudda. Terus falam yarudda alaihim syai'an
wa'imiltu Ba, anahu fa salah itu. Fa aku mengetahui apa? wa'amin Fa'alimtu anahu yuha ilaihi wa kuntu faqami falamma najala wahyu qala wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi al-ayat al-isra 85. Naam, cukup di situ dulu. Naam, barakallahu fiik, ahsant. Syekh sekarang di sini akan menjelaskan kepada kita apa faedah, apa kegunaan, apa sih gunanya kita tahu asbabun nuzul. Fawaidu ma'rifati asbabin nuzul. Faedah kegunaan ma'rifati pengetahuan asbabi sebab-sebab an-nuzuli penurunan. Nah, itu. Ma'rifatu asbabin nuzul, mengetahui sebab-sebab penurunan, muhimmatun jiddan, sangatlah penting. Nah, itu penting. Li'annaha, karena dia, ya ma'rifat tadi, kembali kepada ma'rifat. Karena pengetahuan itu tuaddi, akan mengantarkan akan mengantarkan ila fawaidi, kepada faedah-faedah kasiratin yang banyak faedahnya. Minha, di antaranya, berarti di sini ya akan Syekh sebutkan cuma sebagian faedah saja. Minha, di antaranya, begitu. Di antara faedah-faedah tersebut, minha, itu kembali kepada fawaid. Tuh. Yang pertama, bayanu, penjelasan, annal Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an nazala, turun, minallahi ta'ala, dari sisi Allah ta'ala. Ya. Seorang akan semakin yakin, semakin mengimani bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dari sisi Allah, ya, dengan mengetahui asbabun nuzul. Kenapa? Wadzalika, ya, kenapa kok seseorang dengan mengetahui asbabun nuzul dia akan semakin yakin bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari sisi Allah. Kenapa? Wadzalika, hal itu, lianna, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yus'alu an syai', ditanya tentang sesuatu. Ya. Yus'alu, ditanya. Kalau jangan yas'alu berarti bertanya, berarti Nabi yang bertanya. Kalau ini yus'alu, ditanya, Nabi ditanya an syai'in, anis syai'in, tentang sesuatu. Ya, tadi kan apa asbabun nuzul yang pertama pertanyaan kan? Menjawab pertanyaan. Ya, karena Nabi ditanya tentang sesuatu, fayatawaqqafu, maka beliau yatawaqqaf, berhenti, anil jawab, untuk menjawab, ahyanan, terkadang. Jadi Nabi terkadang ditanya sesuatu dan beliau tidak menjawab. Ya, kalau Al-Qur'an itu karangannya Nabi SAW, beliau pasti akan langsung jawab semua pertanyaan. Nggak perlu tunggu wahyu, kan begitu toh? Oh, berarti ini kita yakin. Kalau itu karangannya Nabi, akan beliau langsung jawab. Nggak perlu lagi nunggu wahyu, ngapain? Gitu. Jadi katakan beliau fayatawaqqafu, beliau terkadang menahan, berdiam, anil jawab, dari menjawab, ahyanan, terkadang. Hatta yanzila, sampai turun alaihi, kepada beliau, al-wahyu, wahyu. Ini bukti bahwa Al-Qur'an itu dari Allah. Nabi SAW terkadang ditanya, beliau diam, dan terkadang lama, berhari-hari nggak turun wahyu, beliau nggak jawab. Beliau nggak mungkin ngarang-ngarang jawabannya apa ya, kan nggak mungkin. Ya, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, kalau dia Nabi SAW itu taqawwala, membuat-buat wahyu, membuat-buat ya perkataan dusta atas nama kami, la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin, kata Allah. Sungguh kami akan pegang tangan kanannya dan akan kami putus urat lehernya. Kalau berani Nabi begitu. Nah, Nabi makanya enggak berani. Kalau ditanya dan belum ada wahyu untuk menjawab itu, Nabi diam. Nanti akan disebutkan contoh di sini. Sampai nanti diturunkan wahyu kepada beliau. Au yakhfa alaihil amrul waqi', atau yakhfa, atau samar bagi Nabi. Ya, yang pertama kan Nabi tidak menjawab karena apa? Karena tidak tahu. Yang kedua, terkadang masih samar-samar urusan itu bagi Nabi. Alaihi, atas beliau, al-amru, perkaranya, al-waqi', yang terjadi.
Ya, fayanzilu al-wahyu, maka turunlah wahyu mubayyinan untuk menjelaskan perkara tersebut kepada Nabi. Ya, jadi di sini ada dua. Ya. Pertama apa? Terkadang Nabi ditanya tentang sesuatu dan beliau tidak menjawab karena belum tahu jawabannya. Yang kedua, terkadang ada perkara yang yakhfa, apa? Samar bagi Nabi, perkara tersebut belum jelas, maka turunlah ayat wahyu. Misalul awal, contoh yang pertama yang mana ini maksudnya? Misalul awal, contoh yang pertama. Maksudnya contoh yang pertama yang apa ini? Hah? Yang Nabi ditanya kemudian diam itu. Kan kata Syekh di sini terkadang Nabi ditanya kemudian diam, nak jawab. Baru turun wahyu. Atau yang kedua, di sini tidak ada tulisan pertama kedua, tapi kita harus memahaminya. Ya, atau terkadang ada perkara yang samar, remeng-remeng bagi Nabi, belum tahu bagaimana, baru turun ayat untuk menjelaskannya. Nah, misalul awal, contoh yang pertama, maksudnya contoh Nabi ditanya, kemudian beliau diam, nggak jawab. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada engkau 'anir ruh, tentang apa? Ar-ruh. Ruh ini, roh kita, roh. Kalau bahasa Indonesianya roh. Itu kata serapan juga. Ruh itu dari bahasa Arab. Katakanlah, nah ini baru turun ayat ini. Qulir ruh, katakanlah wahai Rasulullah, ar-ruh itu min amri Rabbi, urusan Rabbku, bukan urusan kalian. Ngapain kalian tanya-tanya tentang ruh? Tidak penting. Wa ma utitum, dan tidaklah utitum kalian diberikan minal ilmi, berupa ilmu tentang roh itu, illa qalilan, kecuali sedikit saja. Kita nggak punya ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Itu jawabannya. Maka kalau kita ditanya tentang ruh, jawab dengan ayat ini. Ya, ruh itu urusan Allah, dan saya tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Nah, di sini ada faedah bahwa misalnya memperdalam membahas tentang roh itu nggak penting banget. Karena Allah cuma kasih kita ilmu tentang roh itu sedikit. Berarti nggak penting untuk kita bahas. Beda dengan masalah tauhid, ilmunya besar, banyak Allah kasih dalam Al-Quran. Masalah tauhid, masalah fikih yang lain itu banyak sekali ilmunya Allah kasih, karena memang harus kita pelajari, harus kita amalkan. Kalau masalah ruh, nggak penting. Buat apa? Apa sih ruh? Ruh itu warnanya apa? Ruh itu di mana? Di kepala kah, di kaki kah, di tangan kah? Ya, buat apa bahas seperti itu? Tidak manfaat. Apakah akan menambah keimanan kita? Ruh itu berapa beratnya? Ada sampai yang ada orang yang hidup, dia ditimbang sebelum dia mati. Beberapa saat setelah dia mati ditimbang lagi. Katanya berkurang sekian gram berat badannya. Padahal cuma beberapa saat. Berarti ruh itu beratnya sekian gram. Buat apa? Buat apa? Nggak manfaat. Nah, ini ada juga ahlul bid'ah di Indonesia yang ruh itu punya nama. Nah, jadi nama antum ya, Ardi, Khairi, Luqman, ya. Itu bukan nama, itu nama pemberian orang tua. Tapi kita ada nama ruh kita yang Allah yang kasih nama itu. Nanti di surga kita akan dipanggil dengan nama ruh itu. Kata si ahlul bid'ah ini, ya. Kalau antum ingin tahu, bayar mahar. Ujungnya begitu. Anda jelas lihat videonya, bukan fitnah. Mungkin antum sudah tahu. Nah, buat apa? Nggak guna. Ya, kita dibeli ilmu tentang ruh sedikit. Ilmu kita tentang ruh apa? Ya, yang kita tahu ruh itu, kalau ruh itu ada di badan kita, kita hidup. Kalau roh itu dicabut oleh Allah, kita mati. Sudah selesai. Ya, begitu saja. Buat apa lagi dibahas? Nah, itu. Nah, ini sebab siapa sih yang bertanya kepada Nabi, kenapa sampai turun ayat ini? Ada sebabnya. Nah, itu. Ini sebabnya disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ana rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki minal Yahud, orang Yahudi. Berarti ternyata yang bertanya ini Yahudi. Benar. Kenapa? Karena para sahabat itu tidak bertanya kecuali yang bermanfaat. Nah, para sahabat bertanya kepada Nabi pasti sesuatu yang bermanfaat. Ya Rasulullah, ausini, berikan nasihat padaku.
Ya Rasulullah, sebutkan amal yang paling dicintai Allah. Ya Rasulullah, bagaimana cara dicintai Allah dan dicintai manusia. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Semua yang bermanfaat. Kalau nggak manfaat, sahabat nggak bertanya. Nah, ini ternyata yang bertanya siapa? Orang Yahudi, kurang kerjaan. Ada seorang laki-laki dari Yahud. Dia mengatakan, ya Abul Qasim, wahai Abu Qasim. Abul Qasim ini kunyahnya Nabi SAW. Beliau punya anak Al-Qasim, tapi meninggal, masih kecil. Maruh, apa itu ruh? Kayaknya mau ngetes begitulah. Fasakata, maka Nabi apa sakata? Diam. Sakata yaskutu, uskut. Gitu. Nabi diam, nak jawab, karena beliau nggak punya ilmu. Ini faedah bagi kita. Berdiam juga kalau Allah alam. Nabi diam itu menunggu turunnya wahyu, begitu. Fasakata, fa fi lafz, di dalam sebuah lafaz riwayat yang lain, fa amsaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi menahan diri, tak mau menjawab. Itu. Ya, kalau saja Nabi perkara yang beliau tidak tahu, beliau diam, enggak mau menjawab, harus menunggu wahyu, apalagi kita. Maka bukan aib kalau kita, siapapun kita, bahkan ustadz mungkin ketika ditanya, bentar saya lupa, nanti saya murojaah dulu ya. Di rumah saya lupa ada ini, tapi di kitab apa, kan kembali kepada apa? Hadis, kembali kepada Al-Qur'an. Kalau Nabi dahulu kan tunggu wahyu turun. Oh, ini masalah ini kayaknya pernah saya baca di Sahih Bukhari, tapi saya lupa, nanti saya cek dulu baru saya jawab besok. Boleh seperti itu, nggak masalah. Jangan sok tahu. Nabi diam, ya. Falam yarudda alaihim syai'an. Nabi enggak jawab. Yarudda itu mengembalikan. Nabi tidak mengembalikan perkataan kepada mereka sedikit pun. Enggak jawab apa-apa. Enggak bilang saya enggak tahu, enggak bilang juga apa. Nabi diam aja. Kemudian pergi. Ya. Beliau belum beranjak. Beliau diam. Fa'alim tu, dan maka aku mengetahui, kata siapa tadi yang meriwayatkan ini? Abdullah bin Mas'ud. Anahu yuha ilahi. Saya tahu, saya sadar beliau itu sedang menerima wahyu. Nabi diam, ya. Maka saya sadar, ya saya tahu beliau sedang diwahyukan. Ya, para sahabat tahu gelagatnya Nabi ketika mendapatkan wahyu, ya. Diam, terkadang berkeringat seperti itu. Faqumtu, maka aku diam di tempatku. Nah, falama nazal wahyu, maka ketika nazala telah turun al-wahyu, wahyu. Nah, qala, baru Nabi jawab mereka, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberikan ilmu tentang ruh itu kecuali sedikit sekali. Al-Isra 85, ya itu. Seperti itu. Ya, jadi faedah besar bagi kita kalau kita ditanya dan kita tidak tahu, sebutkan wallahu alam, ya, tidak tahu. Atau kita misalnya kita tahu masalah itu tapi masih kita lupa ingat, ya. Oh, saya tahu, nanti saya pernah baca, nanti saya lihat lagi di rumah di kitab apa, misalnya begitu. Nanti kalau saya ketemu saya jawab begitu. Ya. Ya, Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada yang bertanya, kemudian Nabi menjanjikan besok jawabannya, ya. Itu dalam kisah Ashabul Kahfi, ya. Orang-orang bertanya kepada beliau tentang Ashabul Kahfi. Nabi enggak jawab karena Nabi belum tahu, tapi Nabi mengatakan, saya akan jawab besok dengan harapan akan turun wahyu. Ternyata tidak turun wahyu untuk menjawab pertanyaan itu selama 15 hari. Bayangkan, 15 hari, ya. Baru Allah turunkan itu untuk memberikan pelajaran kepada beliau. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah kamu katakan, ya, saya akan melakukan ini besok. Jangan. Kecuali katakan insyaallah, begitu. Saya akan jawab besok insyaallah. Ya, jangan langsung pastikan. Nah, itu berarti melangkahi Allah. Ya. Kita harus kembalikan semuanya kepada Allah. Nggak boleh, oh besok saya pasti, oh begini pasti saya datang. Nggak boleh. Itu melangkahi Allah. Kenapa? Belum terjadi. Apakah Anda tahu apa yang akan terjadi besok? Ya kan? Nah, katakan insyaallah. Itu surat dalam kisah Ashabul Kahfi itu.
Tapi intinya di sini Nabi ditanya dan beliau diam, tidak menjawab. Baik. Itu misal yang pertama. Nabi ditanya tentang sesuatu dan beliau diam. Baik, 9:15 ya. Misal usani kita nanti lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik, berarti nanti pertemuan yang akan datang Abu Nadia baca terus sampai habis. Ya. Terus yang kedua 3, 4 ya. Boleh. Antum selalu lancar membaca, Masya Allah. Lancar. Nah ya, 2, 3, 4. Kan tinggal 4 berarti toh. Yang 2, 3 kan persiapan, tapi belum dibaca sekarang. Kalau yang 4 juga sudah kelar. Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.